Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Afifatul Zahra, Aulia Fitriani, dan Cindy Anggraini akan memaparkan materi mengenai manajemen kantor dalam lembaga pendidikan. Selanjutnya, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yang kedua akan disampaikan oleh Afifatul Zahra, dan yang ketiga akan disampaikan oleh Cindy Anggraini. Untuk materi yang pertama, menurut pendapat Arthur Greger menyatakan manajemen kantor adalah fungsi penyelenggaraan komunikasi dan pelayanan workat dari organisasi. Jorge Terry mengemukakan manajemen kantor adalah perencanaan, pengendalian, pengorganisasian, pekerjaan perkantoran, serta penggerakkan dalam melaksanakannya agar mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Bab selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi. Adapun tujuan dari manajemen perkantoran yaitu 1. Memberikan semua keterangan yang lengkap bagi yang memerlukan guna pelaksanaan. Yang kedua, memberikan catatan dan laporan yang bermanfaat dan biaya yang sesuai. Yang ketiga, membantu organisasi atau perusahaan memelihara serta memenuhi kebutuhannya. Yang keempat, memberikan pekerjaan atau tata usaha yang cermat dan memberi pelayanan secara efektif kepada para langganan atau mitra kerja. Yang selanjutnya yaitu fungsi. Yang pertama, fungsi perencanaan. Perencanaan mengutamakan kontinuitas program sebagai lanjutan bagi terciptanya stabilitas kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, fungsi pengorganisasian. Istilah organisasi mempunyai dua pengertian umum. Yang pertama, organisasi diartikan sebagai suatu lembaga atau kelompok fungsional, misalnya sebuah perusahaan, sekolah, perkumpulan, badan-badan pemerintah. Yang kedua, merajuk pada proses perorganisasian, yaitu bagaimana pekerjaan diatur dan dialokasikan di antara para anggota, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Prinsip-prinsip manajemen perkantoran di lembaga pendidikan. Komarudin mengemukakan sistem prinsip manajemen perkantoran sebagai berikut. Yang pertama, manajer kantor itu adalah seorang eksekutif yang harus membuat rencana atau menyusun organisasi serta melakukan pengawasan terhadap pekerjaan kantor yang harus dilaksanakan serta memimpin para pegawai dalam melaksanakan tugas mereka. Yang kedua, tata ruang kantor harus direncanakan dengan ilmiah untuk menghindari gerakan yang tidak perlu atau mubazir, keterlambatan, dan kesukaran untuk menggapai pekerjaan dan bahan-bahan. Yang terakhir, mesin-mesin atau perlengkapan-perlengkapan yang otomatis hendaknya dipergunakan apabila hasilnya ekonomis. Sasaran kegiatan manajemen perkantoran di lembaga pendidikan. Menurut Libay dan Priansa dan Garnida, beberapa sasaran manajemen perkantoran dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, ruang perkantoran meliputi kebutuhan ruang, pemanasan dan peredaran udara, pendinginan udara, pemantulan suara, lukisan, fasilitas kebersihan, ruang pertemuan, sistem keselamatan, pemindahan kantor, perubahan-perubahan, dan pemeliharaan. Kedua, komunikasi meliputi pengiriman surat, pelayanan pesuruh, telepon, susunan kabel, sistem telepon antar kantor, papan pengumuman, dan pelayanan terima tamu. Dan yang terakhir, kepegawaian perkantoran. Kepegawaian perkantoran meliputi pemilihan, perkenalan, latihan, pengujian, kenaikan pangkat, pergantian sistem saran, keterlambatan, wawancara pemberhentian, fasilitas ruang, dan semangat kerja serta disiplin. Baik, semua materi telah kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.